Okay, let's go. Dan Sumatera mohon bantuan kepada anda untuk mengirimkan helikopter untuk Aceh dan Sumatera karena sudah 6 hari warga kami dan keluarga kami terisolasi di tengah-tengah banjir di Aceh dan Sumatera. Mohon bantuannya Bapak, dan mohon kirimkan juga bantuan makanan dan tenda karena rumah-rumah kami sudah tertanam dengan tanah. Sekarang muncul pertanyaan besar, ketika dunia sudah ingin membantu, kenapa justru kita seperti menolaknya? Yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih, namun demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk masih sanggup mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Kenapa harus kayak gitu sikapnya, Pak? Bapak ini ada masalah apa sama rakyat Aceh Sumut Sumbar? Saudara sebangsa setumpah darah, para penonton channel ini, dan juga tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam makan pagi dan salam pemalsuan bantuan ya bagi Bani Sarapan Wal Angan-Angan yang sampai hari ini terus berjuang untuk mengklaim bantuan dari NGO Cina itu sebagai bantuan mereka ya. Ya, dan sementara itu kita yang mereka nyinyiri, yang mereka selalu anggap tidak bisa hidup tanpa Malaides, yang mereka yakini 90% warga kita itu pernah menjadi kuli di Malaides, itu terus membuktikan bagaimana solidnya kita sebagai bangsa ya, di mana Sumatera sekarang tengah tertimpa musibah, itu dari seluruh Indonesia turun dari berbagai kalangan membantu, dan channel kecil kita ini sendiri. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sedikit masalah banjir, juga masalah Singapura akan investasi sekitar 800 sampai hampir 900 triliun rupiah di Green Energy Indonesia, dan kenapa ringgit itu naik, kurs ringgit naik itu adalah awal malapetaka alias bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Ini terjadi di Singapura. Saat ini Singapura sedikit mulai goyah ya, bukan sedikit lagi. Di saat Indonesia mulai tegas melakukan razia-razia, tidak ada penyelundupan, walaupun mereka mencoba menyelundupkan nikel lagi. Dari dulu Indonesia itu dicuri kiri kanan. Jadi kalau mau jujur, negara tetangga Indonesia, Singapura, Malaysia itu selama ini ya memanfaatkan kebodohan Indonesia dengan cara mencuri, baik legal, mencuri atau ilegal, apa aja. Contohnya kita diperbudak impor bensin, bahan bakar dari Singapura yang nggak punya, ampun lah ini. Kita punya bahan dasarnya, kita punya bahan mentahnya, kita ekspor ke sana, mereka tinggal olah sedikit, jual lagi dalam bentuk bensin, kita beli dengan harga mahal. Memang goblok lah. Karena apa itu terjadi ya? Karena korupsi merajalela, si Khalid itu ya. Siapa itu? Reza Khalid. Apa ya? Ini yang 400-500 triliun lebih mungkin itu korupsinya. Salah satu ikut serta, dan bahan tambang seperti timah yang diselundupkan ke Malaysia yang selama ini mendukung produk andalan microchip mereka, itu ya dari bahan timah ilegal Indonesia. Nah, di saat Indonesia mulai keras, mulai pintar, mulai tegas, zaman Pak Prabowo ini, mulai dari Pak Jokowi lah, Pak Prabowo tambah, goyahlah mereka. Jadi without further ado, kita cek videonya. Dan untuk Malaides itu pemuda Gayo apa tuh, nanti saya taruh videonya.
juga yang minta bantuan Anwar Ibrahim. Nggak usah minta bantuan ke dia aja susah. Goblok. Mana ada helikopter yang kau minta bantu itu? Mana ada? Dan beberapa contoh channel orang pengkhianat bangsa. Yang di saat begini malah dia adu domba. Malaysia itu jangankan membantu. Ucapin bela sungkawa aja enggak. Bantuan NGO Cina aja mereka klaim. Jadi, dan di satu sisi Indonesia swasembada pangan. Nanti videonya kita taruh juga. Jadi ada 4 video mulai dari orang Sumatera, beberapa orang yang diadu domba Maledes di channelnya Minion, terus diikuti oleh swasembada pangan, penyelundupan bahan tambang mineral kita, kemudian baru masalah green energy. Semua kita bahas nanti. Betapa Indonesia itu walaupun dalam bencana, banjir di mana-mana aja ya, bukan di Indonesia aja. Di Sarawak, Selangor, daerah Malaysia itu banjir parah. Di Thailand parah, di Vietnam parah. Di Thailand itu orang Malaysia itu diusir, nggak mau keluar dari hotel oleh orang Malaysia, diusir oleh orang Thailand. Banjir di sana tapi bisa keluar, mereka malah mau stay. Ya diminta bayar. Without further ado, cek video-videonya, check this out. Sepertinya benar-benar digeber terutama oleh TNI Indonesia. Dalam berita terbarunya, Satuan Tugas Terpadu yang dipimpin oleh TNI dan melibatkan unsur lintas kementerian dan lembaga kembali menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral strategis dari Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP di Weda Bay, Maluku Utara. TNI bahkan menurunkan Korps Pasukan Gerak Cepat, Korps Pasgat, pasukan elit, pasukan khusus TNI AU yang menangkap warga negara asing berinisial MY yang kedapatan membawa 5 pek serbuk nikel campuran dan 4 pek serbuk nikel murni pada penerbangan Super Airjet rute Weda Bay, Manado. Ya mungkin terkesan kecil tapi mungkin ini buat ngetes sesuatu mungkin nikelnya ya kan. Saat ini pelaku warga negara asing serta barang bukti telah diserahkan untuk pengujian laboratorium. TNI Angkatan Laut juga menangkap 2 kapal pengangkut nikel ore ilegal di Morowali yang diduga terhubung dengan distribusi nikel ilegal dari kawasan industri tambang tersebut. Bayangkan sudah berapa tahun aksi-aksi ilegal seperti ini beroperasi, udah berapa T ini Pak yang hilang menguap ke luar negeri. Dalam peninjauan kesiapan pengamanan terintegrasi di Morowali sejak 20 November yang lalu, Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Syafri Samsudin menegaskan bahwa kini negara hadir untuk menegakkan hukum. Dan keberhasilan ini menjadi gambaran nyata betapa kehadiran Satgas Terpadu sejak bulan November telah mempersempit ruang gerak aktivitas-aktivitas ilegal di kawasan industri strategis. Jika selama ini hasil-hasil tambang, hasil-hasil nikel mungkin yang nikmatin malah cukong-cukong di Singapura sana ya kan. Kini peningkatan koordinasi antara TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, Karantina, BMKG, Airnav, hingga AFSEK menunjukkan keseriusan negara untuk memperkuat pengawasan dan menghindari keluarnya tambang-tambang kita. Gerai makanan dan minuman di Singapura berhenti beroperasi atau gulung tikar sepanjang 2024. Angka ini menjadi jumlah penutupan tertinggi dalam hampir 2 dekade sejak 2005. Kondisi tersebut terjadi di tengah melemahnya bisnis sektor itu dan meningkatnya biaya operasional, situasi yang disebut pelaku usaha semakin sulit ditanggung. Salah satu yang akan gulung tikar dalam waktu dekat ialah Wine RVLT, bar anggur yang telah beroperasi hampir 8 tahun di Carpenter Street. Gerai tersebut akan tutup setelah masa sewanya berakhir tahun ini. Dalam unggahan Instagram, para pemilik menyampaikan bahwa bisnis mereka sudah tidak berkelanjutan lagi dan memutuskan untuk berhenti. Direktur sekaligus co-founder Wine RVLT, Ian Lim mengungkapkan bahwa posisi bisnis kecil membuat mereka sulit bernegosiasi.
Ia mengatakan berada di titik belas kasihan pemilik gedung tidak punya banyak kekuatan untuk bernegosiasi karena hanya mengelola satu lokasi serta semua biaya naik perlahan-lahan yang mengubah harga selama beberapa tahun terakhir. Para analis menyebut penurunan transaksi di makan dan minuman turut dipengaruhi kuatnya nilai dolar Singapura, kondisi yang mendorong warga lebih banyak berbelanja di luar negeri. Situasi tersebut diperparah oleh permintaan wisatawan mancanegara, terutama dari Cina yang belum pulih sepenuhnya. Meski demikian, jumlah penutupan yang besar tersebut tidak menutup munculnya gerai baru. CNA Ya udah dilihat tadi kan, hampir 4.000 gerai di Singapura udah tutup. Itu salah satu dampak dari pada kurs naik. Jadi kalau ringgit naik itu jangan suka, jangan gembira aja, nanti bahan-bahan di tempatmu juga bakalan naik. Biaya operasional di tempatmu juga di Malaides akan naik. Jadi jangan heran nanti banyak orang Malaides pergi ke Batam, ke Bintan belanja, makan-makan karena lebih murah. Juga kalian tidak bisa menjual barang-barang ekspor kalian karena kalah di pasaran karena mahal. Ya Des ya, yang bodoh-bodoh itu yang ringgit berjaya, duit kamu murah itu. Kalau nggak tahu itu aja ilmu saya kasih itu, sedikit aja. Jadi kenapa ekonomi Singapura jatuh di samping kurs mereka mulai tinggi, sangat biaya operasional tinggi, biaya hidup tinggi, itu nggak enaknya di negara kota begitu loh. Ke desa kampung-kampung nggak ada kan. Tekanan hidup tinggi. Teman saya yang orang Singapura itu banyak ngomong, kalau kita bekerja itu nggak pernah aman karena orang bisa aja gantikan kita. Jadi kompetisi kehidupan di sana itu tinggi, banyak orang stres. Itulah makanya di Indonesia tuh kalian lagi bersyukur banyak apapun yang terjadi. Biaya hidup masih rendah. Saya lihat kemarin di Jambi di kampung saya itu punya kebun 5 hektar aja udah makmur, nggak susah kerja, nggak banting tulang, nggak ada pressure hidup. Bisa punya mobil, nguliahin anak, lengkap dah. Jadi itu makanya channel saya ini kontra narasi juga memberikan semangat, menaikkan martabat dan menyadarkan bangsa Indonesia bahwa kita itu jauh lebih enak. Sekarang terancam tuh TKI-TKI-nya Malaides yang di Singapura jutaan juga. Saya sering ketemu orang Malaysia di Singapura itu jadi tukang taksi. Saya diam aja. Saya nggak menghina, tapi saya ngomong, kau jadi tukang taksi juga di sini. Itu. Lihat. Dan Indonesia akan mendapat guyuran green energy. Itu saya lama dulu di Bintan tahu. Itu mungkin panel-panel surya akan ditegakkan di sana. Di Jepang udah mulai itu. Setiap rumah itu banyak. Listriknya udah mulai solar panel namanya ya. Congratulations untuk Indonesia. Itu sangat, itulah makanya saatnya Indonesia itu menjadi maju sekarang. Dan negara Singapura, apalagi Malaysia yang selama ini tergantung dengan Indonesia, mencuri bahan tambangnya, mencuri kayu, sawit. Sekarang Indonesia mulai tegas, keras zaman Pak Prabowo. Itulah salah satu penyebab kenapa semua negara sekarang ingin kerjasama dengan Indonesia. Pernah saya bahas di video saya kemarin kan, karena itu sumber daya manusia, sumber daya alam Indonesia itu berlimpah. Market yang besar, tenaga kerja murah, dan banyak. Terus posisi strategis yang luar biasa. Jadi selamat buat kawan-kawan yang daerah Riau itu, betul-betul tuh Kepulauan Riau. Banyak uangnya itu, kalian yang pintar, yang ini, mereka juga harus hilirisasi. Itu hebatnya mulai dari zaman Pak Jokowi itu ya. Jadi Singapura nggak cuman energi doang, mereka juga harus mendirikan perusahaan-perusahaannya di Kepulauan Riau. Hilirisasinya di sana. Begitu juga perusahaan-perusahaan dari Tiongkok sampai masuk
agribisnis katanya kemarin. Kelapa pun mereka mau olah, mereka harus dirikan pabrik. Ya, congratulations lah Indonesia. Nggak perlu ngemis-ngemis kerja jadi TKI gaji Rp1.000 di Malaysia 4 juta. Itu upah gaji tukang panen di Sumatera diambil 2 kali lipat itu lagi. Ngapain jadi tukang sawit ke Malaysia jadi TKI? Bagus kalian pulang, itu daerah Sumatera aja ada, pokoknya ada total 5 juta hektar kembali ke pemerintah kebun sawit sekarang. Lahan-lahan liar, termasuk lahan-lahan yang pernah saya dulu upload, ada orang Malaysia bikin kebun liar di Sumatera, itu mereka sudah dirampas juga itu. Tapi mereka sempat jual lah, mereka nggak rugi juga lah. Waktu saya pernah bahas waktu saya pulang kampung itu. Itu 5 juta hektar itu banyak, butuh tenaga kerja terampil yang udah berpengalaman. Ya, itu saja video kali ini. Orang Indonesia yang dalam keadaan banjir sekarang tabah, kerjasama, jangan jadi pengkhianat, jangan mancing di air keruh, begitu ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk buzzer Malaides yang bukannya menolong malah adu domba. Itu tolong sadar diri kalian. Polisi-polisi Indonesia tolong tangkapin orang-orang itu seperti channel-channel tadi itu, bukannya bantu. Channel kita, Bang Wan Widnur itu bantu, bukan memperkeruh keadaan. Ya, stay strong, saya yakin Indonesia itu saatnya, itu raksasa yang sudah bangkit, bukan tertidur lagi, sudah bangun dan bangkit di geopolitik, ekonomi. Jadi persiapkan diri kalian anak-anak muda Indonesia. Tinggal 5G masuk. Katanya Jepang yang dapat kontraknya itu sebentar lagi di Indonesia. Internet murah, wah udah hebat itu. Kemarin itu juara IT-nya Indonesia ngalahin orang Jepang dan Korea loh, bayangin. Bukan orang Malaides, Vietnam, enggak. Ini orang Jepang dan Korea dikalahin oleh anak muda Indonesia. Jago IT, AI. Ditunjang dengan internet murah, cepat. Lihatlah nanti, banyak hasil dari dunia ini, IT, AI ini nanti. Orang-orang kita yang dituduh IQ 78 itu jauh lebih pintar. Begitu saja, Gambate Kudasai, video kali ini. Stay strong Sumatera, mari Indonesia satukan, bergandengan tangan, jangan mau dipecah belah. Polisi, BIN tangkap itu yang channel-channel model itu yang adu domba nggak keruan, bukannya bantu. Masih warga negara Indonesia aja songong jadi pengkhianat. Ambil cabut kewarganegaraan mereka, biarkan mereka stateless. Bye-bye. Dari Timur, terima kasih Presiden Prabowo sudah mencetak sawah di Merauke 2 juta hektar. Produksi meningkat signifikan menjadi lumbung pangan. Tepuk tangan dulu dong. Papua sedang maju. Baik, Pak Menteri, ini suara dari Timur. Terima kasih Presiden Prabowo sudah mencetak sawah di Merauke 2 juta hektar. Produksi meningkat signifikan menjadi lumbung pangan. Tepuk tangan dulu dong.